Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan prediksi soal P3K 2022 terkait dengan kompetensi manajerial. Nah, kita sudah masuk ke part keempat ya. Kalau kemarin kita sudah membahas seputar integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, dan kali ini yaitu terkait dengan orientasi pada hasil. Nah, tips memilih jawabannya, teman-teman carilah yang berhubungan dengan yang pertama, bertanggung jawab memenuhi standar kerja. Kemudian menerima masukan dan juga kerja efektif, mencoba kerja alternatif untuk peningkatan kinerja, dan juga suka target kerja yang lebih menantang. Ini adalah ciri-ciri dari orientasi pada hasil. Ya. Oke, langsung saja ke prediksi soal pertama. Anda diutus oleh pimpinan kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak punya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi. Dan sebagian masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program Nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan IT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. B. Berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. C. Menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika penting, IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. D. Melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang A ya, mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan IT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, harus diingat teman-teman bahwa yang namanya orientasi pada hasil artinya adalah fokus pada hasil ataupun fokus pada tujuan kita. Nah, apa itu tujuannya, apa itu hasil yang diharapkan, yaitu teman-teman harus melaksanakan yang namanya program Nawacita yang ditugaskan oleh pimpinan kantor, salah satunya dengan membangun teknologi informasi di salah satu daerah gitu ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Karena di soal itu intinya bahwa di suatu daerah yang teman-teman tugasi itu tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai dan masyarakatnya tidak paham dan menganggap bahwa belum begitu penting. Oleh karena itu kewajiban teman-teman yang pertama kali adalah mengedukasi, memberitahukan bahwa begitu pentingnya perkembangan teknologi untuk kehidupan. Nah, itu yang teman-teman pilih ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ini yang sudah tadi yang A. Kemudian yang B, berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur meskipun masyarakat masih bingung. Nah, ini tidak boleh ya teman-teman. Ya tidak disarankan. Kenapa? Karena di sini masyarakatnya itu masih bingung ya. Kalau masyarakatnya masih bingung terkait dengan proyek yang akan teman-teman lakukan di daerah tersebut, maka nanti akan malah timbul penolakan dari mereka ataupun tidak nyaman bagi mereka ya. Sedangkan kita menganggap bahwa perkembangan teknologi informasi itu penting bagi mereka. Tapi kalau misalkan mereka sendiri masih bingung, masih menganggap bahwa untuk apa ini teknologi itu, nah itu akan menyebabkan nanti bermasalah juga. Oleh karena itu, koordinasi boleh ya. Koordinasi dengan kepala desa dan juga masyarakat itu boleh dan wajib ketika masyarakatnya sudah menyetujuinya. Oke. Kemudian yang C, menghormati kebudayaan daerah di desa tersebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu penting, IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, menghormati kebudayaan daerah. Nah, ini kita perlu ya, itu wajib juga kita hormati budaya daerah di desa tersebut. Akan tetapi, karena di sini ada redaksi bahwa IT di desa tersebut belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, ini adalah suatu tanggapan ya, bukan suatu realita. Ini suatu tanggapan karena memang belum ada edukasi. Nah, ketika udah ada edukasi, mungkin saja ada masyarakat menganggap bahwa ternyata memang kayaknya perlu, kayaknya penting untuk dilakukan pembangunan infrastruktur terkait dengan perkembangan ilmu teknologi. Yang D, melaporkan kepada atasan kantor Anda yang sebenarnya bahwa kondisi desa tersebut belum siap untuk dibangun infrastruktur teknologi informasi. Pelaporan ini juga penting ya, pelaporan ini juga teman-teman bisa lakukan ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita edukasi dulu masyarakatnya. Kalau misalkan memang masyarakatnya masih saja menolak saat telah diberikan edukasi, maka kita juga perlu diskusi lagi dengan pihak atasan. Ya. Oke, lanjut. Soal kedua. Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. C. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. D. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya.
Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang A ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ada salah satu teknik ya, salah satu teknik yang memang teman-teman juga mungkin sering pakai ya. Kalau misalkan kita susah ya mencari jawaban yang benar, maka kita pilihlah jawaban yang paling salah dan blacklist itu. Ya, nah ini dari misalkan nih yang lebih mudah ya, lebih mudah kita salah satu blacklist nih, misalkan yang D langsung ya, tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Nah ini pasti jawabannya salah ya, jadi kita langsung blacklist yang D itu. Maka pilihannya antara A, B, dan C ya. Nah ini kita pilih yang paling mencerminkan sebagai ASN nantinya gitu ya, bahwa yang belajar teknologi informasi itu harus dengan penuh semangat untuk memperbaiki kinerjanya. Nah ini kalau misalkan belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai, nah ini pun sama ya tujuannya kita untuk belajar teknologi biar cepat selesai juga pekerjaan kita ya agar lebih mudah. Tetapi ini bukan jawaban yang paling utama. Kemudian belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Ini pun sama ya. Intinya pekerjaan dengan baik cepat selesai. Nah, akan tetapi agar mencerminkan sebagai seorang ASN yang baik karena berorientasi pada hasil juga, maka harus diiringi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Oke, lanjut ke soal ketiga. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang Anda akan lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Meminta atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang C ya, melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, kita tahu bahwa orientasi pada hasil, ya fokus pada tujuan, bahwa kita harus menyelesaikan secara tepat waktu ya. Kalau misalkan dengan menggunakan SOP kita malah menjadi sangat lama dan mengganggu kinerja, maka SOP tersebut harus diperbaiki teman-teman. Harus diperbaiki atau direview kembali ya. Nah, kalau misalkan direview kembali butuh waktu, maka akan lebih singkatnya kita sesuaikan dengan sumber dari SOP, di mana SOP itu biasanya dibuat itu akan menyesuaikan dengan tujuan perusahaan ataupun visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu ketika timbul suatu masalah, maka sesuaikan saja dengan visi misi perusahaan. Maka itu tidak akan keluar jalur dari keluar jalur dari orientasi pada hasil ataupun tujuan dari perusahaan tersebut. Ya. Oke, kita lihat bahwa di poin A tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Ya. Nah, SOP itu dibuat untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dan mempercepat, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan mengikuti SOP malah makin lama, maka memang SOP ini yang perlu direhab ya. Kemudian yang D, meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. Nah, ini juga mungkin salah satu solusi ya. Barangkali memang ada karyawan lain yang memiliki ide yang cemerlang gitu ya, ide yang bagus. Tetapi alangkah lebih baiknya kita untuk cepat terselesaikan masalah ya, masalah demi masalah kita sesuaikan dengan misi perusahaan ataupun tujuan dari perusahaan. Nah, kemudian yang D, meminta atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Nah, memang alangkah lebih baiknya ketika timbul masalah ataupun sebelum timbul masalah itu sudah ada aturannya sehingga ketika terjadi masalah harus segera ditindak. Nah, tindakannya seperti apa? Kita sesuaikan dengan SOP. Itu yang memang harusnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan SOP-nya yang menghambat, maka harus direview, harus dibenahi gitu ya, harus dibenahi SOP tersebut. Oke. Soal keempat. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jawabannya teman-teman. Ini hampir mirip-mirip ya jawabannya tuh. Oke, kita pilih yang D ya. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Oke, ini
Kita lihat ya. Yang poin A, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. Nah, ini juga memang agar menimbulkan kepercayaan ya dan kenyamanan antara karyawan dan juga pimpinan, maka harus memang kita selalu terbuka ya. Tuh, akan tetapi ada yang lebih penting ya, kita lihat di poin B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Kita masukkan ke skor 1 ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika pimpinan perusahaan ataupun pimpinan-pimpinan unit itu membatasi ya untuk karyawannya mengeluh kesahkan ya masalah mereka, mengganggu kinerja mereka dan berefek kepada perusahaan juga, itu nanti perusahaan yang akan rugi ya. Kemudian yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Ini sebenarnya bisa dipilih oleh teman-temannya. Akan tetapi yang paling penting adalah bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi kita bersikap terbuka juga dan tetap berorientasi pada hasil ataupun tujuan dari perusahaan tersebut. Jadi kita pilih yang skor 4 ini ya, yang D. Oke, selanjutnya soal kelima. Ketika ingin hasil mencapai suatu kesuksesan, saya A. berdiam diri, B. meminta bantuan teman terdekat, C. mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan, D. mencoba terus-menerus. Jawabannya teman-teman? Oke, mencoba terus-menerus ya, ini pasti teman-teman pilih yang ini ya, mencoba terus-menerus. Oke, nah otomatis ya, untuk orientasi pada hasil, kalau kita ingin sukses maka tidak boleh berdiam diri saja. Ya, kalau berdiam diri itu berarti tidak ada kemajuan, antara keinginan dan tindakan itu tidak seimbang ya. Jadi kita masukkan ke dalam skor terendah, skor 1. Kemudian yang B, meminta bantuan teman terdekat. Ini kita masukkan ke skor kedua. Ini lebih baik daripada berdiam diri ya. Meminta bantuan, misalkan saja minta bantuan saran, sehingga nanti kita harus untuk mencapai kesuksesan harus seperti apa. Kita bisa minta bantuan teman seperti itu. Kemudian yang C, mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Nah, ini kita masukkan ke skor ketiga ya. Artinya kita udah ada action, maka itu juga bagus ya untuk memenangkan persaingan. Kemudian mencoba terus-menerus. Nah, ini juga yang paling ini adalah yang diharapkan ya, ketika apapun yang terjadi, misalkan kegagalan ataupun keberhasilan, kita harus tetap mencoba terus-menerus sehingga kesuksesan itu akan sendirinya datang kepada kita ya. Oke teman-teman, untuk part keempat kita cukupkan dan akan kita lanjutkan di part berikut.